غيرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شهيدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takdim dan kemuliaan saya yang pertama kepada Abu Ummi beserta keluarga. Seterusnya takdim dan kemuliaan saya kepada segenap dewan guru Sebustanul Huda, dan tak lupa pula takdim dan kemuliaan saya kepada dewan hakim yang telah menilai kami di malam ini dengan seadil-adilnya. Dan penghormatan saya yang sangat tinggi kepada segenap santri Sebustanul Huda, terkhususnya kepada santri-santri yang masih berada di musalla. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dewan hakim yang kami muliakan. Di saat kita menoleh mengintip pada zaman sekarang, banyaknya manusia yang lebih mementingkan keperluan dunia daripada keperluan akhirat, yang lebih mementingkan kesuksesan di dunia daripada kesuksesan di akhirat. Bahkan mereka rela melakukan bermacam cara agar apa yang mereka inginkan bisa terwujud, apa yang mereka perlukan semuanya ada. Harta yang berlipat-lipat, rumah yang bertingkat-tingkat, mobil yang berkilat-kilat tanpa memikirkan akhirat. Begitulah kebanyakan manusia sekarang. Bukan akhirat didahulukan, bahkan akhirat ditakhirkan, malah dunia yang didahulukan, dunia yang diutamakan. Begitulah seterusnya. Cuma yang mereka pikirkan hanya dunia, dunia dan dunia. Sehingga terinspirasi dalam hati Al-Fakir untuk mengungkapkan sebuah pidato yang berjudul Dampak Terhadap Pemuja Dunia. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dewan hakim yang kami muliakan. Dalam kesempatan kali ini, mari kita pahami sebuah kalam daripada Imam Ghazali. Ad-dunya madra'atul akhirah, dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Hadirin, Allah menciptakan dunia ini untuk manusia sebagai lahan untuk menanam modal yang kelak hasilnya akan dipetik di yaumil qiyamah. Tapi kaum muslimin, seiring pesatnya kemajuan zaman, terjadilah pergeseran nilai yang begitu jauh, yang artinya dunia yang pada dasarnya adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat, malah sekarang manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupnya, menjadikan dunia sebagai kecintaannya. Padahal hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana dampaknya bila seseorang telah terlalu cinta kepada dunia. Lewat hadis kudusinya Allah berfirman, Man asbaha wad dunya akbar hammihi yaldimullahu ta'ala kalbahu salasan khisalin. Allah memperingatkan, barang siapa yang berada di waktu pagi sedangkan dunia merupakan cita-citanya yang paling utama, maka Allah akan menetapkan dalam hatinya 3 macam perkara. Yang pertama, hammun la yang kati'u anhu abadan, kerisauan yang tak kunjung terputus selamanya. Hadirin, para pendengar yang dimuliakan Allah, dewan hakim yang kami muliakan, rupanya di saat seseorang telah terlalu cinta kepada dunia sehingga siang malam, pagi dan petang hanya memikirkan dunia dan harta semata, bahkan kadang-kadang bangun pagi yang diprogramkan adalah bagaimana caranya agar bisa mendapatkan harta yang banyak, maka orang yang seperti demikian akan dilimpahkan oleh Allah kesusahan, kegelisahan dan kerisauan yang tak kunjung terputus selamanya. Kaum muslimin, perlu kita ingat, orang yang terlalu memuja harta dunia, orang tersebut tentu tak pernah tenang hidupnya.
Mengapa demikian hadirin? Karena orang yang seperti itu selalu terbeban pikirannya memikirkan di mana dan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang banyak, agar bisa membangun rumah mewah, mobil yang banyak, punya uang yang berlipat. Karena kaum muslimin, dunia ini semakin kita mengejarnya, semakin jauh dia meninggalkan kita, sehingga timbullah rasa tidak puas, rasa tidak mencukupi, rasa tidak menerima apa adanya pemberian Allah. Dapat yang ini, pengen memiliki yang itu. Begitulah seterusnya. Contoh yang terjadi pada masa Nabiullah Musa, yang terjadi pada seorang pemuda yang bernama Qarun bin Yahsar, yang pada dasarnya Qarun adalah seorang pemuda yang suka beribadah kepada Allah. Bahkan kitab Taurat pun sudah dia hafal. Tapi di saat Qarun sudah terlalu cinta kepada dunia, sehingga di saat Nabi Musa memerintahkan kepada Qarun untuk mengeluarkan zakatnya, maka Qarun mengumpulkan semua hartanya sehingga menjadi seperti bukit. Sehingga timbullah dalam hati Qarun kesusahan, kegelisahan dan kerisauan akan kehilangan hartanya yang sedikit. Sehingga Qarun rela menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa berbuat zina dengan perempuan tersebut. Yang tujuan Qarun tak lain dan tak bukan adalah untuk menyelamatkan hartanya daripada zakat. Saking cintanya Qarun kepada harta dunia, sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku ciptakan bumi untuk tunduk kepada perintahmu, maka perintahkanlah dia sesuka hatimu." Maka Nabi Musa memerintahkan untuk menenggelamkan Qarun beserta hartanya. Maka tenggelamlah Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Yang kedua, Rasulullah berkata, "Wa syarrun la yanfariju minhu abadan." Orang yang terlalu cinta kepada dunia akan sibuk yang tidak akan ada waktu luang selamanya. Hadirin kaum muslimin, sanak saudaraku, coba sekilas kita perhatikan bagaimana gerak-geri orang-orang yang sibuk mengejar harta dunia, sibuknya minta ampun, siang malam kerja tanpa henti, bahkan kadang malam terasa seperti siang. Sehingga apa yang terjadi, jangankan menyempatkan waktu untuk menghadap Allah, kadang istirahat saja tak sempat. Anak dan istri kadang tak sempat memberikan perhatian. Kita cuma mampu memberikan waktu sisa untuk mereka. Lelah, letih dan jenuh selalu menjadi kawan setia kita. Saya mau tanya, apakah itu bentuk kebahagiaan yang kita cari? Tentu jawabannya bukan. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zariyah ayat ke-56, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Sadaqallahul azim. Aku ciptakan jin dan manusia semata untuk beribadah kepadaku. Begitu pula kaum muslimin, dengan hidup sederhana kita akan punya lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk berkumpul dengan anak dan istri. Kita bekerja sekedar saja untuk bertahan hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencintai dan memakmurkannya secara berlebihan, apalagi sampai membelakangi Allah. Karena mencintai dan memakmurkan dunia adalah bengkel segala dosa. Demikian kata Rasulullah. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Yang ketiga, Rasulullah berkata, "Wa fakrun la yablughu ghanahu abadan." Orang yang terlalu cinta kepada dunia akan merasa kekurangan yang tidak akan ada ujungnya. Kaum muslimin, Islam adalah agama yang tak mengenal dengan bermegah-megah. Karena Rasulullah jauh-jauh hari telah mengajarkan, bahkan mencontohkan untuk hidup qanaah, yaitu menerima apa saja yang diberikan Allah. Maka di saat seseorang dalam jiwanya tak tertanam sifat qanaah tersebut, maka timbullah rasa kurang, rasa tidak puas, rasa tidak mencukupi, yang semuanya mendorong kita untuk terus bekerja dan berusaha
untuk mengajar kekurangan-kekurangan tersebut yang sehingga membuat kita gelap mata, kemudian menempuh jalan-jalan syaitan sehingga menghalalkan yang haram. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Hubbun dunya ra'su kulli khati'ati fa'alaika bil a'radi anha. Mencintai dunia adalah sumber timbulnya segala perbuatan-perbuatan jahat, sehingga Rasulullah mengajak kita untuk berpaling daripada cinta kepada dunia hingga berubah menjadi cinta kepada akhirat. Hadirin kaum muslimin, dapat kita pahami daripada hadis tersebut bahwa Rasulullah tidak mencintai hambanya yang suka mengajar akhirat, bahwa Rasulullah tidak mencintai hambanya yang suka mengajar dunia sehingga mengabaikan akhirat, tapi Rasulullah mencintai hambanya yang suka mengajar akhirat tanpa mementingkan dunia. Hadirin kaum muslimin, apa artinya kita punya harta, punya uang yang berlipat, rumah mewah, mobil yang mengkilat, bila jiwa kita selalu merasa kekurangan? Bukankah sedikit namun mencukupi itu lebih baik daripada banyak namun tidak mempadai? Hadirin kaum muslimin, bukannya kita tidak boleh mencari harta, malah Allah mencintai hambanya yang mau bekerja dan berusaha. Tapi yang dibenci Allah terlalu mencintai harta, menjadikan harta sebagai pedoman dan kitab kita. Padahal hadirin, di hari akhirat, di saat kita disidang di hadapan Allah, semua harta tersebut akan dipertanggungjawabkan dan kita tak bisa mengangkat kaki kita sebelum bisa menuntaskan pertanyaan tersebut. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Innallaha lam yakhluq khalqan abghada minad dunya wa innahu lam yandur ilaihi mundur khalqiha. Hadirin kaum muslimin, sungguh tiada makhluk yang lebih dibenci Allah melainkan dunia. Malah Allah tidak pernah memandangnya semenjak dunia itu diciptakan. Hadirin kaum muslimin, yang dapat kita ambil kesimpulan daripada syarahan saya, selagi Allah Ta'ala masih menetapkan dalam jiwa kita nikmat hayah, maka pergunakanlah nikmat tersebut untuk mencari bekal akhirat. Karena di dunia ini kita cuma sementara, di akhiratlah yang kekal untuk selamanya. Oleh karena itu, di saat Allah Ta'ala masih menetapkan dalam jiwa kita nikmat hayah dalam dunia, maka jangan sampai kita dapat dibutakan oleh dunia, dapat dikuasai oleh dunia dengan sebab keindahan dan kemewahan yang ada dalam dunia, sehingga kita mengabaikan akhirat, melupakan akhirat. Padahal akhiratlah yang paling utama, karena di sana kita akan kekal untuk selamanya. Hadirin kaum muslimin, Ibnu Samak pun pernah berkata dalam sebuah hikayatnya, siapa saja yang hatinya condong memburu kenikmatan dunia, maka kelak di akhirat tinggal merasakan penderitaannya. Sebagai akibat tidak suka kehidupan akhirat, akhirat kita abaikan begitu saja, seakan-akan akhirat itu tidak ada. Dan jelaskan pula bahwa dunia ini diumpamakan seperti ular yang mengandung bisa dan obat, dan tentunya yang bermanfaat adalah obatnya, sedangkan bisanya berbahaya. Tapi bagi orang yang mengerti, barang tentu dapat memanfaatkan obatnya dan menghindari bisanya. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk kepada orang-orang yang mencintai dunia? Jika termasuk, mari sama-sama kita berubah daripada cinta kepada dunia hingga berubah menjadi cinta kepada akhirat. Hadirin kaum muslimin, dalam kesempatan ini mari kita renungkan, kita pikirkan, jika kita termasuk kepada orang yang cinta kepada dunia, maka berubahlah wahai kaum muslimin. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
penampilan dari peserta yang memegang nomor